Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan rangkaian smart home yang kami buat. Dengan kelompok kami beranggotakan Awaludin Ishak, Asyari, Rizka Amalia, yaitu saya sendiri, Masdar, dan Taufik Subti. Untuk penjelasan mengenai sensor yang kami gunakan, saya persilahkan saudara Masdar untuk menjelaskannya. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu microcontroller ESP32. Di sini berfungsi sebagai pusat pengendali sistem, membaca data dari sensor dan mengontrol LED sebagai output. Kemudian di sini ada sensor DHT22, fungsi mengukur suhu dan kelembapan. Koneksinya itu sendiri itu PCC ke 3.3V, kemudian GND ke GND, kemudian data salah satu pin digital ESP32. Kemudian di sini ada sensor read, passive infrared sensor. Keempat, buah fungsi mendeteksi gerakan benda hidup berdasarkan pencarian sinar inframerah, biasanya manusia. Koneksi untuk masing-masing sensor itu PCC ke 3V, kemudian GND ke GND, kemudian out ke pin digital ESP32. Kemudian di sini kita kemudian di sini ada LED, yaitu 4 warna, yaitu merah, biru, kuning, dan hijau. Kemudian sini fungsinya itu sendiri adalah indikator visual, memungkinkan digunakan untuk menunjukkan status tertentu seperti deteksi gerakan atau suhu kelembapan. Kemudian koneksinya itu anoda kaki panjang ke pin digital ESP melalui resistor. Tidak tampak di gambar, tapi biasanya digunakan. Kemudian katode itu kaki pendek ke GND. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih kepada saudara Masdar. Itulah penjelasan dari fungsi sensor yang kami gunakan. Selanjutnya kita memulai simulasinya. Sembari menunggu simulasinya berjalan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingan saya. Untuk template ID dengan name itu saya mengambilnya dari Blink. Oke, seterusnya itu mengenai include Wi-Fi dan Wi-Fi client itu untuk Wi-Fi-nya, sedangkan untuk link sampelnya itu untuk library-nya. Sedangkan pada char out-nya itu saya mengambilnya pada Blink device, terus di out token itu saya mengkopinya. Oke, untuk Wi-Fi pada char SSID yaitu walkway guys itu dari Wi-Fi dari bawahan walkway tersendiri, makanya di situ tidak menggunakan pas. Selanjutnya itu pada di sini itu sensor LED config-nya pada bagian INK pin itu untuk LED untuk capture-nya, kedua itu untuk input peer, 3 itu untuk nilai pembacaan peer, dan terakhir itu untuk status gerakannya. Dan selanjutnya itu di bagian di situ adalah untuk pengaturan DHT22-nya. Selanjutnya di situ itu untuk statusnya.
situ itu untuk sensor DHT-nya juga. Oke, di situ itu untuk koneksi wifi dan cloud-nya. Sekarang kita masuk ke loop-nya. For E itu untuk mendeteksi gerakan peer-nya. Selanjutnya untuk data sensor ini itu untuk membaca data suhu dan kelembapannya. Sekarang kita lanjut ke Blink. Di sini tuh saya sudah membuat template-nya, yaitu ESP32. Terus kita masuk ke device. Di sini saya sudah menghubungkan dengan walkway-nya. Cuma dari Blink-nya, dari walkway itu tidak bisa menghubungkan ke Blink. Dia itu harus menggunakan sensor yang asli. Jadi walkway itu hanyalah simulator. Jadi walaupun saya bisa mengkoneksikannya ke wifi menggunakan walkway guys, tapi dia tidak benar-benar membuka koneksi ke internet keluar masuk ke Blink ini. Makanya pada Blink saya statusnya itu masih offline. Oke, selanjutnya kita masuk ke device ini. Jadi ini adalah yang sudah saya buat, yaitu untuk mendeteksi kelembapan, suhu, dan sensor lampunya. Ini masih nol semua karena belum terhubung dengan walkway-nya. Oke, selanjutnya kita simulation ulang karena di walkway agak rada-rada ya guys ya. Dia agak susah dan lama, jadi kita simulation ulang. Tunggu beberapa menit. Oke, di sini sudah berhasil mengkonekkannya ke wifi dengan ke Blink. Terus di sini kan dia sudah mempunyai port 80 dengan 80. Cuma dari server Blink-nya itu tidak bisa diakses sepenuhnya karena port 80 dan 80 itu sering diblok oleh firewall walkway. Jadi kita tidak bisa ke Blink-nya. Koneksi ke server Blink IoT baru butuh TLS atau SSL, dan walkway tidak sanggup, tidak mensupport penuh, jadi dia tidak bisa. Oke, itulah penjelasan mengenai rangkaian walkway kami. Baik, untuk rangkumnya itu dari sensor yang kami gunakan itu sensor peer untuk mendeteksi gerakan dan menyalakan LED sesuai posisi. Untuk DHT22 itu membaca suhu dan kelembapan. Pada Blink Cloud itu menerima data suhu dan kelembapan via virtual pins F0, F1 dan lain-lainnya. ThinkSpeed-nya itu untuk menyimpan status gerakan dan suhu kelembapan dalam file-file. Serial monitor itu untuk menampilkan semua log gerakan dan hasil pembacaan sensor. Sekian penjelasan dari saya dengan teman saya. Jika ada salah, kami meminta maaf karena di sini kami masih belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.